Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan terakhir, pertemuan terakhir, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM ya. Ini akan saya terangkan materi terakhir karena sebelumnya kita ketinggalan satu pertemuan karena beberapa hari libur. Jadi ini saya sampaikan materi terakhir karena materi ini nanti akan berkaitan dengan materi sebelumnya yang di bagian akhir nanti akan saya sajikan pula soal dari ujian akhir yang perlu dikerjakan oleh setiap individu sebagai tugas take home ujian akhir semester. Sebelumnya, untuk materi terakhir ini berjudul Sistem Informasi Manajemen dan Problem Solving. Jadi sebetulnya, Sistem Informasi Manajemen dalam suatu manajemen, entah perusahaan, institusi, lembaga apapun, itu semua memiliki tujuan utama di dalam hal problem solving. Problem solving merupakan penyelesaian masalah. Karena kita tahu dalam materi sebelumnya ya, Sistem Informasi Manajemen merupakan sistem yang menyediakan informasi berupa laporan untuk kepentingan manajerial yang nanti akan diberikan kepada manajer untuk pengambilan keputusan. Pertanyaannya, pengambilan keputusan itu untuk siapa? Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya problem solving atau penyelesaian masalah. Jadi, sistem informasi manajemen sangat berkaitan erat, merupakan bagian dari problem solving. Kita masuk ke sistem informasi manajemen, ya manajemen informasi sistem atau MIS/SIM sama saja. Sistem yang menyediakan informasi yang benar. Ini dalam kaitannya dengan masalah ya. Kalau kita definisikan sistem informasi manajemen berkaitan dengan masalah, maka definisinya seperti ini. Jadi sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menyediakan informasi. Kita udah pernah tahu ya. Jadi sistem informasi berarti inputnya data, outputnya informasi. Lalu di sini dikatakan, karena dia berkaitan dengan manajemen, maka dia harus benar. Lalu kepada pihak yang berhak, siapa pihak yang berhak? Merupakan manajer-manajer yang memang akan menggunakan informasi yang disediakan. Dan ada tambahannya dalam bentuk yang tepat, pada waktu yang tepat. Tuh. Lalu dalam hal ini, sistem informasi manajemen digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terstruktur dan semi-terstruktur. Maka dari itu nanti kita perlu tahu terstruktur itu seperti apa, semi-terstruktur itu seperti apa. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen itu dia berkaitan dengan penyelesaian suatu permasalahan. Dan masalah yang diselesaikan oleh sistem informasi manajemen adalah yang terstruktur dan semi-terstruktur. Apa itu masalah terstruktur? Apa itu masalah semi-terstruktur? Ya, sebelum kita masuk ke DSS ya. Terstruktur itu artinya dia sering terjadi. Permasalahannya sudah diketahui sebelumnya, dan solusinya sudah ditetapkan. Ada SOP dalam penyelesaian masalah. Semi-terstruktur itu kadang-kadang terjadi, permasalahan sudah separuh diketahui dan seringkali sudah memiliki SOP atau kadang belum. Yang pada intinya ketika kita berbicara tentang tadi ya, tentang sistem informasi manajemen, artinya sistem informasi manajemen ini, dia menyediakan informasi kepada pihak yang berhak, yaitu manajer, untuk menyelesaikan masalah yang sudah memiliki SOP karena masalah tersebut sudah sering terjadi. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk skema ya, ada perbedaan atau ada perbedaan nyata ya, antara sistem informasi manajemen dengan sistem pendukung keputusan atau decision support system. Decision support system dia itu menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Artinya kalau tidak terstruktur berarti belum memiliki SOP. Dia nggak ada SOP-nya. Dan dia nggak sering terjadi, terjadinya hanya dalam waktu-waktu yang insidental saja. Dia bersifat tidak rutin, tidak sering terjadi, dan bahkan kadang belum diketahui solusinya. Nah, itu namanya permasalahan yang tidak struktur. Permasalahan yang tidak terstruktur ini, dia penyelesaiannya dengan menggunakan
SPK atau Sistem Pendukung Keputusan atau Decision Support System DSS bahasa Inggrisnya. Tapi kalau masalahnya terstruktur dan semi terstruktur, maka penyelesaiannya itu menggunakan sistem informasi manajemen. Yang mana kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini nanti. Ini tulisannya agak kurang jelas ya, saya ngambil dari gambar, gambarnya kurang begitu terbaca. Kita masuk ke skemanya saja. Jadi kalau kita buat skema antara problem solving dan juga sistem informasi manajemen, itu dia berada dalam tahap pengambilan keputusan. Oke, jadi ada tahapannya. Tahapan di dalam problem solving. Tahapan di dalam problem solving itu ada 5. Ada 5 tahapan dalam problem solving. Atau kita katakan 3 tahapan penting. 3 tahapan penting. Yang pertama itu adalah pembuatan keputusan. Ini tahapan problem solving. Tahapan problem solving yang pertama adalah pembuatan keputusannya atau decision making. Lalu yang kedua, ya saya lewati karena ini nanti ada 3 bagian. Yang kedua itu implementation-nya atau pelaksanaan. Jadi setelah keputusan dibuat, ya, baru diimplementasikan. Lalu yang ketiga adalah monitoring. Monitoring artinya dari keputusan yang telah dilaksanakan, dilakukan monitoring ini berjalan dengan baik atau tidak, perlu adanya perombakan atau tidak. Nah, dalam pembuatan keputusan ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap intelligence. Lalu yang kedua adalah tahap design. Dan yang terakhir, yang C, itu adalah tahap choice atau pemilihan. Intelligence itu apa? Intelligence itu pemahaman masalah. Masalahnya di mana, apa yang terjadi, gitu. Lalu desain itu apa? Penentuan solusi. Penentuan desain solusi. Penentuan solusi-solusi. Gampangnya seperti itu. Choice itu pemilihannya. Jadi dari solusi-solusi yang telah diberikan, itu dipilih salah satu solusi yang terbaik. Inilah tahapan dalam problem solving. Ada 3 tahapan penting, yang mana dalam 3 tahapan tersebut adalah pembuatan keputusan, di mana pembuatan keputusan terjadi 3 tahap, yaitu pemahaman masalahnya kayak gimana, lalu menentukan solusi-solusinya, lalu memilih salah satu solusi. Lalu baru setelah dipilih salah satu solusi, diimplementasikan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru dilakukan monitoring atau evaluasi. Kalau misalnya ada tidak berjalan dengan baik, nanti bisa dilakukan dengan solusi yang lain, dan seterusnya. Oke, itu gambaran dari bagaimana hubungan dulu ya, antara decision, atau kita katakan problem solving, hubungan antara problem solving dengan pengambilan keputusan atau decision making. Nah, tadi kita udah membahas, dalam pengambilan keputusan, dalam menyelesaikan masalah, itu bisa dilakukan dengan 2. Ya. Decision making dalam suatu institusi itu dapat dilakukan dengan 2 skema. Yang pertama, dengan skema Sistem Informasi Manajemen atau SIM, dan yang kedua dengan Sistem Pendukung Keputusan. Bahasa Inggrisnya itu MIS, ya. Bahasa Inggrisnya DSS. Sistem Informasi Manajemen, Management Information System, Sistem Pendukung Keputusan, Decision Support System. Kalau decision making atau pembuatan keputusan ini pengen mengatasi masalah yang bersifat terstruktur, ya, di sini. Terstruktur atau semi terstruktur. Tadi udah dijelaskan ya, bahwasannya
Terstruktur, semi terstruktur artinya sudah ada SOP-nya, mudahnya gitu. Kalau SPK itu dia tidak terstruktur. Jadi kalau sistem pendukung keputusan, dia merupakan sistem untuk melakukan pengambilan keputusan untuk masalah yang tidak struktur. Kalau sistem informasi manajemen, dia merupakan pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks masalah ya, dia merupakan sistem informasi kepada manajemen untuk mengambil suatu keputusan. Dulu kita pernah membahas definisi SIM ya. SIM merupakan sistem yang dengan input data, output informasi, di mana informasi akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Dalam konteks SIM, keputusan yang diambil itu apa? Keputusan yang diambil itu untuk melakukan problem solving dari masalah yang terstruktur dan semi terstruktur. Artinya masalah ini bersifat rutin dan sudah memiliki SOP. Kalau DSS tidak terstruktur, itu dia bersifat insidental, ya, insidental, dan dia belum ada SOP. Nah, karena kita sedang akan fokus ke SIM ya, maka kita tidak akan membahas SPK, DSS, karena ini dalam konteks yang lain. Sekarang kita akan fokus ke SIM sekarang, atau Sistem Informasi Manajemen, di dalam menyelesaikan permasalahan struktur, atau semi terstruktur, atau kita katakan masalah yang sudah rutin dan bersifat memiliki SOP. Kita akan langsung ke contoh dari materi-materi yang kemarin sudah Anda presentasikan. Kita akan masuk ke contoh. Jadi dari contoh yang kemarin telah dipresentasikan, kita sudah membahas setidaknya ada 4 macam yang kemarin dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya. Ada sistem informasi manajemen keuangan yang bersifat anggaran. Lalu ada sistem informasi manajemen keuangan juga. Dia merupakan sistem informasi manajemen akuntansi, ya, akuntansi. Lalu ada sistem informasi manajemen SDM. Lalu satu lagi sistem informasi manajemen pemasaran. Yang mana semua sistem ini bisa diterapkan dalam dunia pendidikan ya. Karena pendidikan butuh anggaran, butuh akuntansi, butuh membahas juga tentang SDM, sumber daya manusianya, dan juga membahas juga tentang pemasaran pendidikan. Nah, dalam konteks ini, kita akan coba untuk menggali lebih dalam bagaimana sih contoh SIM di dalam menangani permasalahan terstruktur ataupun semi terstruktur, atau permasalahan yang bersifat rutinitas ya, dalam sistem-sistem ini. Kita ambil contoh sistem informasi SDM ya. Sistem informasi SDM, kalau kita berbicara tentang permasalahannya, SDM itu kan dia berkaitan dengan, misalnya kita berbicara sekolah ya, berarti berbicara tentang siswanya, berbicara tentang gurunya, berbicara tentang pendik, atau berbicara tentang bisa juga tentang karyawan, kan di sekolah kan mungkin ada karyawan yang lain. Dari sumber daya manusia yang ada seperti ini, itu akan mendapati masalah-masalah seperti apa. Nah, masalahnya banyak ini. Misalnya, bagaimana dengan siswa yang, misalnya kita berbicara tentang siswa yang bermasalah, atau siswa yang berprestasi, atau siswa yang mungkin kita katakan disabilitas, atau mungkin kita berbicara tentang siswa dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus, atau misalnya siswa dengan kondisi ekonomi tertentu, ya, kondisi ekonomi tertentu, misalnya seperti ini. Ini merupakan contoh masalah-masalah, ya, contoh permasalahan-permasalahan dari sisi siswa, dari SDM salah satunya itu siswa, yang mana masalah-masalah ini adalah masalah yang kita katakan terstruktur. Terstruktur kenapa? Karena ini rutin, ini sering terjadi,
Dan karena ini bersifat rutin, terstruktur, maka pasti sudah ada SOP-nya. Ini sudah ada SOP-nya, bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Misalnya, ada siswa bermasalah, masalahnya itu berkaitan dengan misalnya jarang masuk, kenakalan, dan seterusnya. Itu bagian kesiswaan udah ada SOP-nya, seharusnya udah ada SOP-nya. Misalnya, anak dengan dia itu sering bolos. SOP-nya gimana? Oh, berarti dia harus datang ke BK. Terus dari BK nanti akan dicatat pelanggaran-pelanggarannya. Dari situ nanti akan ditentukan hukuman-hukumannya. Atau setelah dari hukuman itu nanti akan ada beberapa opsi. Apakah dipanggil orang tuanya, skorsing, ataupun lewat hukuman-hukuman bersifat hukuman pendidikan, dan lain sebagainya. Ada SOP-nya tertulis. Nah, itu namanya masalah terstruktur. Begitu pula guru misalnya. Guru pun memiliki masalah. Guru misalnya berkaitan dengan keaktifan. Atau misalnya sesuatu yang bersifat rutinitas dari masalah guru. Misalnya selain keaktifan, misalnya prestasinya. Atau mungkin berkaitan dengan hal yang lain. Tapi hal-hal seperti ini juga merupakan masalah terstruktur. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini merupakan masalah-masalah yang rutin terjadi. Sehingga ketika kita tahu ada guru nih berprestasi. Loh, bukan prestasi, bukan masalah. Prestasi itu masalah. Masalah maksudnya sesuatu yang butuh follow up. Kalau ada guru berprestasi tingkat levelnya mungkin level daerah, level nasional, level provinsi, itu harus ada follow up seperti apa? Oh, dia harus mendapatkan hadiah, hadiahnya dari sini, penghargaan, dan seterusnya. Itu ada SOP-nya. Terstruktur, butuh SOP. Nah, permasalahan-permasalahan dari SDM yang terstruktur dan punya SOP seperti ini semestinya pengambilan keputusannya itu dilakukan dengan menggunakan sistem informasi manajemen. Sebagai contoh, kita berbicara sistem informasi manajemen SDM. Sistem informasi SDM ini di sekolah, ya, misalnya kita berbicara sekolah ya, di sekolah X. Di sekolah ini ada permasalahan. Permasalahannya adalah gurunya. Dia memiliki masalah, problemnya sekarang. Problemnya adalah gurunya tidak aktif. Tidak aktif atau artinya sering kosong. Ya. Ada problem seperti ini. Nah, ini kan permasalahan terstruktur. Ada SOP-nya. SIM, fungsinya apa? SIM itu dia bertugas tadi, ya, di sini. Nah, di sini. SIM atau DSS itu perannya ada pada tahap pembuatan keputusan. Ya. Jadi tahapan problem solving kan ada 1, 2, 3. Nah, tahap pertama yang terdiri dari pemahaman masalah, penentuan solusi-solusi, dan pemilihan solusi, ini masuk kepada SIM atau DSS atau SPK. Jadi peran dari SIM itu adalah untuk memahami masalahnya, lalu menentukan solusinya, lalu memilih solusinya. Nah, tahapan itu dilakukan di dalam sistem informasi manajemen. Berarti dalam konteks ini, masalahnya udah diketahui. SIM perannya di mana? SIM itu perannya pada pengambilan keputusan. Di mana pengambilan keputusan tahapannya ada 3 tadi ya. Ada intelligence, lalu ada design, lalu ada choice atau pemahaman masalah, penentuan solusi, dan pemilihan solusi. Nah, setelah tahapan SIM ini kita ketahui, baru kita masuk ke tahapan problem solving yang selanjutnya, yaitu tahapan problem solvingnya ya. Ini tahapan pertamanya dilakukan oleh SIM, tahapan keduanya, ketiganya, ini adalah implementasi, dan yang terakhir monitoring. Misalnya, permasalahannya tadi adalah guru yang tidak aktif atau sering kosong. Di sekolah dilihat SOP-nya kayak gimana. SOP-nya kayak gimana. Nah, di SOP tersebut ya, kita katakan SOP ini. SOP ini akan berkolaborasi dalam pengambilan keputusan. Karena SIM itu dia bertugas untuk menjadi sistem dalam mendukung keputusan yang terstruktur. Jadi kalau kita berbicara contohnya gurunya nggak aktif nih, sering kosong.
SIM perannya di mana? Nah, kita kembali ke definisi SIM yang dulu. SIM itu dia akan menyediakan informasi. Lalu informasi ini akan dipegang oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak. Lalu setelah itu akan diambil keputusan. Gitu kan dulu ya. Kita ingat-ingat kembali ya. Apa itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen itu sistem yang outputnya adalah informasi atau laporan-laporan gitu aja. Lalu dia karena dia bersifat sistem informasi berarti outputnya informasi, laporan-laporan. Karena dia manajemen maka dia akan digunakan oleh manajer. Di mana manajer ini akan menggunakan untuk mengambil keputusan. Ini ya, materi dari awal dulu selalu seperti ini saya ulang-ulangi. SIM, sistem menyediakan informasi, informasi dipakai manajer yang berhak, lalu informasi tersebut akan digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, sekarang, setelah kita tahu, masalahnya adalah gurunya itu sering kosong, tidak aktif. Lalu, perannya SIM di mana? Perannya SIM itu ya tadi, dia akan menyediakan informasi. Nah, pertanyaannya sekarang, informasinya ini untuk mengetahui guru kosong, guru aktif, guru yang tidak aktif, dan seterusnya itu lewat apa? Ada yang namanya presensi. Oh, berarti sistem informasi manajemen yang dibutuhkan dalam sistem informasi SDM ini adalah salah satunya adalah sistem absensi. Berarti sistem absensi ini, absensi guru ya, absensi guru ini dia merupakan bagian dari sistem informasi SDM. Karena absensi ini dia bertugas untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan keaktifan SDM-nya yaitu guru gitu. Nah, dia menyediakan informasi berupa laporan absensi guru, ya, informasi berupa laporan absensi guru. Lalu informasi ini digunakan oleh manajer. Siapa manajernya? Orang-orang yang akan mengepalai para guru. Kalau di dalam struktur sekolah, misalnya dia adalah wakil kurikulum ya biasanya, waka kurikulum. Nah, waka kurikulum ini dia akan mengontrol guru-guru mana yang aktif, guru-guru mana yang tidak aktif. Dari guru-guru yang tidak aktif ini nanti akan dikasih range tertentu. Oh, ini sangat aktif, aktif saja, lalu ini yang kurang aktif, bahkan ada yang sering sekali kosong dan tidak aktif. Nah, setelah digunakan oleh waka kurikulum yaitu manajer, akan mengambil keputusan. Keputusannya berdasarkan apa? Keputusannya karena ini masalah terstruktur, maka keputusannya ini berdasarkan SOP. Nah, di sini sekarang kita udah paham sistemnya. Oh, berarti contoh dari penerapan sistem informasi manajemen dalam mengambil keputusan itu seperti itu. Jadi dia ngambil keputusannya itu bisa dalam wujud laporan rutin untuk menyelesaikan masalah, lalu bisa juga ada masalah yang timbul, nanti dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen, lalu nanti permasalahannya, keputusannya akan diambil berdasarkan SOP yang ada, baru diimplementasikan. Contohnya tadi, guru sering kosong. Dari guru sering kosong, ini berdasarkan informasi. Informasi apa? Informasi laporan absensi guru. Lalu diberikan kepada waka kurikulum. Waka kurikulum akan mengambil keputusan. Keputusan ini berdasarkan SOP. Misalnya, guru A, Pak Bambang. Pak Bambang ini karena dalam 1 bulan dia tidak seperti ini, maka dia akan diberikan surat peringatan 1 atau SP1 berikut dengan pemotongan gaji sekian persen. Misalnya gitu. Itu berdasarkan apa? SOP. SOP-nya seperti itu. Nah, itu bagaimana contoh pengambilan keputusannya. Jadi SOP-nya misalnya tadi Pak Bambang berarti dipotong gajinya 50% disertai dengan pemberian surat peringatan 1. Surat peringatan 1 ini diimplementasikan. Nah, implementasi tahapan kedua dalam problem solving. Setelah itu dilakukan monitoring, dievaluasi. Setelah diberikan itu Pak Bambang akhirnya dia lebih aktif atau enggak dan seterusnya dievaluasi sehingga nanti akan terjadi perbaikan sistem yang lebih baik. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalam kacamata yang lebih luas, SIM itu merupakan bagian dari problem solving. Jadi problem solving ya, di mana yang pertama itu adalah pembuatan keputusan. Pembuatan keputusan ini dalam masalah terstruktur atau masalah semi terstruktur atau masalah yang sudah ada SOP-nya maka menggunakan sistem informasi manajemen. Tahapan yang kedua diimplementasikan. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan monitoring atau evaluasi.
atau pengecekan sehingga nanti bisa dikembangkan entah sistemnya, SOP-nya maupun tahapan-tahapan problem solving-nya. Sekarang kita masuk ke soal UAS-nya ya. Ini soal UAS saya tulis di sini, tujuannya agar Anda menyimak dulu materinya. Soal ujian akhir semester. Jadi untuk soalnya, saya meminta Anda bikin seperti UTS kemarin ya. UTS itu kan Anda membuat suatu presentasi, video presentasi, ini pun sama. Cuman konsepnya adalah sekarang Anda membuat suatu contoh SIM ya. Jadi Anda membuat video presentasi. Video presentasi alangkah lebih baiknya Anda menggunakan screen recorder. Screen recorder ini Anda bisa pakai HP, bisa pakai laptop, terserah, boleh. Dua-duanya boleh. Yang penting berarti Anda mungkin bisa bikin terlebih dahulu slide PowerPoint, atau mungkin mau pakai Word juga boleh, tapi langkah lebih enaknya bikin PowerPoint dulu. Jadi bikin video presentasi yang di screen record atau direkam layar, dengan sebelumnya mungkin akan lebih enak kalau Anda bikin presentasi slide dulu, pakai PowerPoint terlebih dahulu, di mana isinya apa? Isinya ada 3 poin. Poin yang pertama adalah Anda berikan dulu salah satu contoh dari SIM yang kemarin dipresentasikan. Anda boleh memilih mau SIM pemasaran, mau SIM SDM, mau SIM keuangan, di mana keuangan ada 2 ya, boleh akuntansi, boleh anggaran. Terserah pilih dari keempat hal ini ya, mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4, silahkan Anda pilih salah satu, tapi yang ada di daerah Anda. Berarti mungkin Anda punya TPA di sekitar rumah, Anda analisa di sana itu ada SIM yang seperti apa, ada sistem informasi manajemen seperti apa, atau Anda dekat dengan sekolah, lalu Anda observasi, oh kan SIM-nya kayak gini. Nggak perlu ada wawancara, lalu dokumentasi atau apa, nggak perlu. Yang penting Anda observasi saja. Anda observasi saja kira-kira ada contoh SIM yang seperti apa di daerah Anda. Dan jangan lupa jelaskan pula penjelasannya. Penjelasan tentang apanya? Tentang SIM-nya. Berarti Anda jelasin, ini sistem yang ada di sekolah ini itu, dia informasinya dalam bentuk laporan seperti apa, yang menggunakan itu siapa saja, manajernya siapa saja, untuk mengambil keputusan yang seperti apa. Gitu. Karena tadi ya, dia kan berkaitan dengan pemecahan masalah, maka poin yang kedua, itu coba berikan salah satu contohnya. Contoh boleh 1, 2, 3, terserah, tapi minimal 1 ya. Berikan contoh permasalahan, problem-problem yang timbul, yang terjadi, yang berkaitan dengan SIM yang dipilih. Terus setelah memberikan contohnya, Anda jelaskan bagaimana peranan SIM tadi, yang Anda jelaskan di poin 1 tadi, dalam menyelesaikan masalah yang ada di poin nomor 2. Sebagai contoh ya, sebagai contoh misalnya, di TPQ, Anda di dekat rumah ada TPQ ada absensi ustadz, atau ada absensi santri, absensi santri atau absensi ustadz. Absensi tersebut itu masuk ke dalam sistem informasi manajemen SDM, berarti ya, masuk ke SDM, SIM SDM itu jelasin, SIM SDM ini datanya apa aja. Misalnya absensi santri, berarti dia merupakan SIM SDM yang mana inputnya adalah data kehadiran santri, lalu outputnya adalah laporan bulanan atau mingguan rekapan kehadiran santri. SIM ini unsurnya atau softwarenya hanya menggunakan komputer pesantren misalnya, di mana masih semi manual karena masih menggunakan kertas catatan absensi harian dan seterusnya. Artinya tidak full menggunakan digitalisasi dan seterusnya, dijelasin sebagaimana ketika Anda menjelaskan yang kemarin. Jadi ketika menganalisa SIM, Anda udah paham caranya, jadi dianalisa dia itu sistemnya itu inputnya apa, outputnya apa, informasi yang disajikan seperti apa, manajer yang akan menggunakan informasi absensi santri ini siapa saja, terus pengambilan keputusannya ini contohnya seperti apa, gitu. Diberikan penjelasannya seperti itu. Nanti dijelasin unsurnya juga, brainware-nya siapa, software-nya apa, lalu hardware-nya seperti apa. Dijelaskan persis seperti yang dipresentasikan kemarin ketika presentasi. Jadi pilih salah satu. Contohnya tadi, sistem informasi manajemen SDM, yaitu contohnya adalah absensi santri di TPQ mana misalnya. Contohnya itu. Jelaskan dengan konsep seperti tadi. Yang kedua, berikan contoh permasalahannya. Berarti kalau absensi santri, masalahnya apa?
Misalnya berarti ada santri yang tidak aktif. Tidak aktif artinya dari tidak aktifnya mesti terkait kehadiran santri, keaktifan dan ketidakaktifan santri. Permasalahannya kan pasti berkaitan dengan hal itu. Berarti nomor 2 cukup karena ini hanya absensi, berarti masalahnya pasti hanya berkaitan dengan keaktifan atau ketidakaktifan santri. Yang ketiga, jelaskan bagaimana peranan SIM tersebut dalam melakukan problem solving. Berarti bagaimana SIM SDM yaitu absensi santri tadi dapat menjadi perangkat dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah keaktifan santri. Berarti misalnya ada contoh, berikan contoh misalnya contohnya ada santri bernama Budi. Santri bernama Budi ini dalam waktu 3 bulan tidak pernah berangkat. Nah, ini SIM-nya perannya seperti apa? Nah, SIM ini akan menyediakan informasi-informasinya berupa rekap absensi terkait seluruh santri. Dari rekapan seluruh santri ini, kehadiran ini, nanti akan diberikan kepada manajer. Manajernya siapa? Misalnya di dalam pesantren ada yang pihak kesantrian. Di kesantrian ini mereka akan merekap. Nah, manajer inilah nanti akan mengambil keputusan. Keputusannya berdasarkan apa? Berdasarkan SOP. SOP-nya kayak gimana dijelaskan. Kalau ada santri yang udah nggak masuk selama 3 bulan, akan diberikan surat kepada orang tuanya dan seterusnya. Atau mungkin akan diberikan ditelepon dan seterusnya. Ada SOP-nya, dijelasin SOP-nya kayak gimana, sehingga nanti akan muncul keputusan. Keputusannya seperti apa? Apakah santrinya dikeluarkan atau santrinya dipanggil, orang tuanya dipanggil? Itu namanya keputusan dari permasalahan yang ada. Jadi itu contoh dari nomor 3, bagaimana peranan SIM tadi dalam mengambil keputusan akan digunakan sebagai tahapan problem solving dari contoh permasalahan yang diberikan. Nah, tolong jelaskan itu dalam bentuk slide PowerPoint, lalu dilakukan screen recording. Seperti itu aja untuk UAS-nya. Terima kasih. Saya tunggu sampai hari Sabtu berarti ya. Sabtu, tapi Sabtunya yang minggu depan. Berarti tanggal Sabtu, bukan Sabtu besok, tapi Sabtu yang minggu depannya lagi. Ya, waktunya sekitar 10 hari. Silakan dikerjakan. Terima kasih.